Bu Caca, penjemputan Nyonya sudah diatur. Ibuku nggak suka yang mewah. Nggak perlu pengawal dan Bentley. Aku saja yang jemput dia. Baik, Bu Caca. Selama 3 tahun ini, mertuaku tinggal di luar negeri. Akhirnya, hari ini kita bisa kumpul lagi. Halo sayang. Sayang, kamu ada waktu. Ibu. Barku baru buka hari ini. Kita bahas nanti malam di rumah. Gimana? Kapan kamu mau cerai sama istrimu? Aku perlu kekayaan keluarga istriku buat kerjasama. Mana mungkin cerai? Aku rencana suruh kamu kelola bar ini. Sayang, kamu baik banget ke aku. Ibu? Caca, kok sendirian jemput ibu? Evan mana? Ibu belum tahu kan? Evan baru buka bar di pusat kota. Hari ini pembukaan, dia nggak bisa ikut. Oh ya Caca, aku punya hadiah buatmu. Selama ini, makasih atas bantuan keluargamu. Kalau enggak, dengan kemampuannya, nggak akan bisa di posisi sekarang. Makasih Ibu, aku sangat suka hadiah ini. Oke, ayo. Kakak hebat juga. Bisa bikin Evan si bodoh itu kasih bar ini ke kamu. Ini belum cukup. Tujuanku itu jadi istri Evan, nyonya keluarga kaya. Ibu, aku juga punya kejutan. Oh, Caca, kamu hamil? Evan selalu mau punya anak. Aku belum kasih tahu dia. Syukurlah. Kalau Evan tahu kabar ini, dia pasti sangat senang. Oh ya, kamu bilang Evan buka bar kan? Gimana kalau kita ke bar dia saja? Oke, aku turuti Ibu. Kalau kakak sukses, jangan lupakan adikmu ini. Dengan dukungan Evan, nanti pasti bisa berkuasa di kota Cita. Selamat datang, silakan masuk. Ibu, ini barnya Evan. Cewek itu, pakaiannya bermerek. Pasti orang kaya. Harus bikin dia keluar banyak uang. Ini pertama kalinya kesini kan? Hari ini ada minuman baru. Silakan Li. Nona, minuman kami di sini semua impor dari luar negeri. Gimana kalau Anda coba semua? Kami lihat dulu aja. Ibu mau minum apa? Aku nggak ikut minum ya. Oke. Hari ini harus untung besar. Kalau gitu, kami mau 1 gelas margarita. Terima kasih. Tadi aku kira kamu ini orang kaya. Nggak nyangka. Kamu hanya pengemis. Kalian nggak tahu bar kami ini kelas atas. Kalian cuma pesan segelas. Minuman seharga 60.000. Apa kalian nggak malu? Kok kamu bicara begitu? Ibu, biar aku saja. Minuman yang dijual bar ini bukannya buat dibeli. Sikapmu seperti ini gak menghormati pelanggan. Hormat? Mau dihormati? Orang kaya kamu gak pantas dihormati. Bar kami mengutamakan gaya. Pelanggan yang datang ke sini semua sesuai dengan layanannya. Kalian berdua ini udah turunkan kelas bar kami. Siapa yang cari masalah di sini? Aduh kakak, mereka datang ke sini cuma pesan minuman seharga 60.000. Kalau gak punya uang, pulang saja. Ngapain datang ke bar? Mereka sangat keterlaluan. Dengan sikap itu, siapa yang berani datang? Apa katamu? Kalau miskin jangan ke bar, aku gak sambut kalian. Menurutmu, orang biasa itu gak berhak masuk ke bar ya? Orang sombong kayak kalian ini, yang sudah menurunkan kelas bar ini. Yang datang main ke sini, semua bayar mulai dari 20 juta. Kalian cuma pesan segelas minuman seharga 60 ribuan. Beli 2 teh susu di jalan saja pasti lebih mahal dari ini. Oh, aku sudah tahu.
kamu mau ajak ibumu numpang AC di sini ya? Kamu? Kamu apa kamu? Nenek tua. Mau bersantai harus pilih tempat yang sesuai dengan status. Bar ini bar kelas atas. Orang rendahan nggak bisa masuk. Cepat bawa nenek tua ini keluar dari sini. Kalau enggak, aku panggil satpam. Kalian cuma melayani di sini. Tapi kok sombong banget? Gak takut bos kalian tahu dan memecat kalian? Sebentar. Kakak, dia bilang apa? Suruh bos pecat kamu. Kamu dengar ya? Bar ini milik suamiku. Apa katamu? Bos bar ini suamimu? Kenapa sekarang diam? Dengar ya, suamiku baik banget sama aku. Bar ini udah lama direnovasi. Dan langsung dikasih ke aku. Kalau kakak iparku tahu kalian datang cuma pesan minuman termurah, dia pasti usir kalian. Gak perlu aku turun tangan. Gak mungkin. Caca, kamu jangan dengerin mereka. Mungkin kita udah salah tempat. Cuma pemilik bar, jadi bisa seenaknya sendiri. Aku yang setua ini belum pernah lihat orang kayak kalian. Barmu ini gak beres banget. Kayaknya gak bakal tahan lama. Caca, ayo kita pergi. Mau pergi? Nenek tua, siapa izinkan kamu pergi? Terus kamu mau apa? Aku nggak suka kata ibumu barusan. Kalau sekarang dia mau berlutut dan minta maaf, mungkin aku bisa maafin kalian. Mau ibuku berlutut di depanmu? Jangan mimpi. Ibu, ayo kita pergi. Minggir, minggir. Ibu nggak apa-apa. Sayangnya minuman ini terbuang percuma, tapi tagihan ini harus kalian bayar. Kalian sangat keterlaluan. Gak cuma menghina pelanggan, kalian juga mukul orang. Aku bakal laporin kalian. Berani nggak laporin aku? Lepasin. Sayang, jam ini aku yang pesan untukmu. Namanya jam tangan kala. Selamat ulang tahun pernikahan. Makasih sayang. Pantas. Bulan lalu Evan bilang jam ini akan direparasi. Reparasi itu bohong. Sebenarnya mau bujuk selingkuhan. Caca, kamu kenapa? Evan dia selingkuh. Mau laporin aku? Berani banget mereka. Kamu nggak pantas sentuh barangku. Kamu dapat jam tangan ini dari mana? Maksudmu ini? Ini kado Natal dari suamiku buat aku. Harganya 1 miliar. Halo sayang, kamu sampai mana? Aku udah... Sayang, malam ini aku lembur, nggak bisa pulang. Jangan lupa makan malam. Sesibuk itu ya. Ternyata hari itu dia lagi temanin selingkuhannya. Anak kurang ajar ini beraninya lakukan hal bejat kayak gini. Caca, jangan takut. Ibu akan bela kamu, ya. Gimana? Kalau kamu tahu diri, harus cepat berlutut dan minta maaf. Kalau suamiku tahu, kamu mukul aku di bar. Kakak, kamu. Dasar cewek gak tahu malu. Masih berani provokasi kami. Apa kamu gak malu? Dasar nenek tua, kamu berani pukul aku. Kalau
Sampai suamiku tahu, bisa habis kamu. Oke, panggil Evan ke sini. Lihat saja apa dia berani kurang ajar padaku. Kenapa aku bisa punya anak durhaka yang sangat gak tahu malu? Beneran bikin malu keluarga Citra. Apa maksudmu? Kamu ibunya Evan? Kakak, nenek ini miskin banget. Gak mungkin dia ibunya suami kamu. Iya, Evan pernah bilang ibunya tinggal di luar negeri. Mereka udah lama gak ketemu. Oh, dasar cewek sialan. Gak tahu dari mana kamu cari tahu nama suamiku. Dan ngaku jadi ibu mertuaku. Apa kamu pantas? Satpam, tangkap dua jalang ini. Berani kamu, aku ini ibunya Evan. Ibu, kamu mau ngaku jadi ibu mertuaku? Ibu mertuaku udah lama tinggal di luar negeri. Setiap tindakannya punya aura wanita bangsawan. Pakaian itu harusnya baju bermerek. Kamu nenek tua miskin ini, apa pantas dibandingkan dia? Kamu... Tunggu saja. Pasti ku bikin kalian terima akibatnya. Akibat? Aku mau lihat kamu bisa apain aku. Hah? Caca! 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 Lepasin! Aku mau ketemu Evan. Suamiku, pemuda hebat yang terbaik di kota Cita. Statusnya tinggi. Gak ada waktu untuk basa-basi sama kalian yang gak sanggup beli minuman. Pemuda hebat. Apa kamu kira semua miliknya sekarang? Semua didapat dari kemampuannya? Kemampuan suami aku lebih tahu darimu. Dan kamu, orang miskin yang gak tahu diri, kenapa kamu bisa lawan aku di sini? Kamu ngapain? Hah? Kamu ngapain? Gelang ini kelihatannya lumayan mahal. Itu gelang yang ibu kasih ke aku. Balikin ke aku! Sialan! Caca! Orang miskin gak bisa pakai gelang sebagus ini. Caca itu putri dari grup Nusa. Kalian gini ke dia, grup Nusa gak bakal ampuni kalian. Nona grup Nusa? Nona grup Nusa sangat terhormat. Kalau keluar di antara mobil mewah, mana mungkin datang ke bar dan pesan minuman yang paling murah. Berani ya kamu. Gagal ngaku jadi ibu mertuaku, sekarang mau manfaatin nona keluarga Nusa. Kamu... Kalian ini beneran gak punya malu. Meski aku bukan nona keluarga Nusa, kamu juga gak pantas sentuh barangku. Balikin gelangku. Gelang jelek ini kok disayang banget. Kalau aku hancurin, gimana? Ini pemberian ibu mertua untukku. Itu ketulusan hatinya untukku. Kamu boleh hancurin apa aja, kecuali gelang itu. Oh, kamu sesayang itu sama gelang ini. Kalau gitu, kamu berlutut minta maaf padaku. Dan aku balikin gelang ini padamu. Kayaknya gak sepeduli itu sama gelang jelek ini. Cukup. Mau Caca minta maaf padamu? Kamu gak pantas. Caca, cuma gelang saja. Berapapun harganya, kamu jangan sampai berlutut demi itu. Gelang itu sudah kuberikan padamu. Berarti itu punyamu. Gak peduli pecah atau enggak. Gak akan pengaruhi kasih sayang ibu padamu. Minta maaf saja terlalu ringan buatmu. Kalau kakak ipar tahu, kalian bikin kakakku marah. Jangankan minta maaf. Nanti, kalian gak akan bisa bertahan di kota Cita. Oke, kalau gitu suruh dia ke sini. Kamu... Kakak, jangan buang waktu.
Sebenarnya mereka itu cuma iri. Kakak ipar baik banget sama kamu. Iya juga, basa-basi sama kalian cuma buang waktuku, nggak ada untungnya. Karena kamu nggak mau berlutut, aku cuma bisa. Jangan! Kalian nggak mau minta maaf, kami juga nggak ada cara lain. Kamu tahu nggak? Gelang ini pusaka keluarga Citra. Gelang murahan gitu berapa harganya? Jam tangan dari suamiku ini bisa beli 100 gelang jet itu. Berhenti kamu! Berhenti kamu! Suamiku itu Evan. Di seluruh kota Cita, siapa yang berani melawan aku? Hari ini aku harus kasih cewek murahan ini pelajaran. Kamu sombong gini cuma karena Evan yang dukung kamu kan? Kalau dia tahu kamu lakuin ini, apa dia masih bakal bela kamu? Oke, kamu tunggu saja. Kalau suamiku datang, jangan sampai menyesal. Caca! Pak Evan, kerjasama dengan grup Arta sudah di tahap akhir. Pak Hadi ajak kita ketemu nanti jam 3 sore. Kalau bisa kerja sama keluarga Arta, kelak di kota Cita, nggak bakal ada yang berani lawan aku. Bahkan keluarga Nusa juga harus hargai aku. Halo? Sayang, ada yang bikin masalah di bar. Mereka mau pukul aku. Cepat kesini, bela aku. Apa? Kamu dipukul? Siapa yang udah berani mukul cewekku? Tunggu aja, aku akan kesana. Ternyata aku yang paling bodoh. Udah kasih semua buat Evan, tapi masih kalah sama selingkuhannya yang sok manja. Caca, Ini aku. Aku mau kamu bantu aku cari pengacara. Aku mau cerai. Aku mau cerai. kamu di mana? Aku cari kamu. Pak Hadi, Pak Evan. Tunda kerjasama. Dengar nggak? Suamiku akan datang. Nanti, ini bukan cuma soal minta maaf. Ganggu pernikahan orang. Kamu nggak malu? Juga berani panggil dia suami. Kamu coba tanya Evan. Apa statusmu di dalam hatinya? Kalau nggak kasih pelajaran, kamu nggak akan minta maaf. Ibu! Ibu! Dasar jalang, berani kamu rusak wajahku. Kamu harus tanggung akibatnya. Caca! Kalian menyakiti Caca, nanti pasti akan menyesal. Menyesal? Justru kalian yang akan menyesal. Dengar ya, walau aku bikin kamu cacat, Evan tetap mampu bayar. Kamu ngapain? Kamu memang pantas mati. Rasakan, ku buat wajahmu dirusak. Aku lawan kamu. Jangan. Berhenti!
Pak Evan hari ini ada urusan, gak bisa kesini. Katanya ada yang bikin ribut, jadi aku kesini. Oh, pas banget kamu datang. 2 orang miskin ini mukul aku. Juga ngaku jadi ibunya Pak Evan. Apa? Ngaku jadi ibunya Pak Evan? Kalau mereka hari ini gak berlutut dan minta maaf, aku gak akan ampuni mereka. Kamu tahu Evan sangat sayang aku. Kamu tahu harus apa, kan? Kok rasanya orang ini agak familiar? Caca, sini. Caca, semua ini salah ibu. Gak apa-apa. Kamu orangnya Evan. Kamu harusnya tahu, dia sudah menikah. Dan akulah istrinya. Apa? Ini konyol banget. Ternyata dia istri bos yang asli. Kalau ini beneran, Nona Kina pasti malu banget. Gak mungkin. Evan pernah bilang dia paling sayang aku. Kalau enggak, dia gak mungkin kasih bar ini ke aku. Kalau kamu istrinya Evan, kenapa kamu gak tahu siapa bos bar ini? Kalian ini, jangan acting lagi. Kalau kamu istrinya Pak Evan, kamu datang ke bar, masa Pak Evan gak tahu? Kamu kira aku bodoh? Pengawal, tahan mereka berdua. Evan lagi di masa penting kerjasama. Kalau kalian berani, masalah hari ini bisa masuk berita. Nona Kina, gimana kalau kita lupakan dulu? Setelah Pak Evan kerjasama... Ngapain panik? Masuk berita emang kenapa? Biar aja masalah ini makin heboh. Kakak, gimana kalau kita live aja? Nanti biar seluruh kota Cita dan semua orang tahu aib 2 orang miskin ini. Oke, nanti semua orang tahu dia ngaku jadi istrinya Evan. Kita lihat gimana dia bisa bertahan. Hah? Kok Pak Hadi belum sampai? Pak Hadi bilang rapat hari ini dibatalin. Dia ada urusan penting. Kenapa dia berubah pikiran? Jadi sekarang kita ke kantor atau... Ke bar. Lihat apa yang sudah terjadi. Sebelum kerjasama grup Arta berhasil, nggak boleh ada berita jelek. Iya. Ayo. Kamu lakuin ini, cuma bakal tambah berita jelek. Nanti nggak cuma citra perusahaan yang bakal kena dampaknya, tapi juga bisa ganggu kerjasama yang lagi dibahas. Sok tahu banget kamu. Aku live, kamu bisa apa? Aku suruh seluruh internet lihat. Gimana aku kasih pelajaran ke orang yang ngaku istrinya Evan. Ada apa ini? Bukannya ini bar yang baru buka di pusat kota? Wanita itu familiar banget. Sepertinya istrinya Pak Evan. Iya. Aku pernah kerjasama dengan Pak Evan. Waktu itu istrinya juga ikut dia. Kamu benar istrinya Evan? Ini, cepat lepasin. Ibu, Evan gak mau cerai. Pas banget kesempatan ini buat maksa dia. Ngapain kamu panik? Evan udah lama mau cerai dari istrinya. Yang paling dia sayang itu aku. Tapi dia istrinya Pak Evan. Kenapa kalau dia istrinya? Kalau Evan sayang dia, apa dia nggak ada uang buat pesan minuman? Astaga, cewek ini nggak tahu malu. Udah jadi pelakor, tapi nindas istri orang. Kalian gak ngerti ya? Dia pasti merasa mereka gak mau cerai. Jadi mau misahin mereka. Caca, nggak nyangka setelah kamu nikah udah banyak menderita. Tio, hentikan kerja sama grup Citra. Baik Pak Hadi. Halo sayang. Evan, aku mau cerai. Caca, kamu kenapa lagi? Aku lagi sibuk. Nanti bahas di rumah. Udah sadar kan? Evan sama sekali nggak peduliin kalian. Setiap kali dia keluar, pasti akan kesini dan temani aku. Kamu istri sahnya nggak merasa konyol. Iya, kamu benar. Dia selalu abaikan aku. Aku terlalu bodoh. Selalu bohongin diri sendiri. Dasar cewek gak tahu malu. Kamu pikir kalau Evan cerai bisa sama kamu? Kamu dengar ya? Gak mungkin. Dasar nenek tua, kamu itu siapa? Apa kamu kira Evan itu anak kandungmu?
Pak Evan, Kenapa? Nona Kina lagi live di bar. Apa? Kenapa Caca bisa muncul di bar? Kalau Evan beneran anak kandung ibu, menurutmu apa akibatnya? Yang dibahas itu Evan, CEO grup Citra. Yang mukul itu selingkuhan. Iya, nggak nyangka selingkuhan Pak Evan sombong banget. Kina, dasar bodoh. Kalau ini tersebar, kerja sama aku gimana? Sialan. Lebih cepat, ayo lebih cepat. Aku mau lihat. Sampai kapan kamu mau keras kepala? Pengawal, siapkan seember air kotor. Kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja aku mau menjamu kalian baik-baik. Kamu... Kamu ngapain? Siap! Ibu, hari ini kamu harus tahu. Akibatnya nggak patuh. Gila. Mereka udah gila ya? Kina ini sebenarnya mau ngapain? Enak nggak? Kalau Evan datang, mending pastikan dia bisa lindungi kamu. Aku cuma beri kamu sedikit air kotor aja. Di mata Evan, aku lebih penting. Meski aku bikin kamu masuk rumah sakit, dia akan tetap lindungi aku. Dia cuma royal ke orang yang dicintai. Meski kamu ini istrinya Kak Evan, tapi Kembar cuma pesan minuman termurah. Jelas Kak Evan sama sekali gak anggap kamu istri. Kina ini keterlaluan. Kalau aku Caca, pasti udah nggak tahan. Nggak nyangka Pak Evan yang terkenal sebagai suami idaman ternyata selingkuh sama orang lain. Sialan, dasar bodoh. Reputasi yang ku jaga selama ini hancur semua karena si bodoh Kina. Cewek ini pasti sengaja fitnah Pak Evan. Pak Evan sangat cinta istrinya. Gak mungkin dia selingkuh. Yang atas itu orang bayaran Pak Evan ya? Iya, masih belain cowok brengsek itu. Itu pasti suruhan Pak Evan. Kina, tunggu aja kamu. Ibu jangan nakuti aku. Ibu, Caca, kamu terluka. Ibu! Ibu! Maaf Pak Evan, ada yang langgar lampu merah. Ibuku sudah pulang. Bukannya dia selalu di luar negeri. Ada apa ini? Apa aku salah lihat? Ini. Lebih cepat. Sampai bar dalam 10 menit. Ya. Pak Evan beneran brengsek. Kok bisa gitu ke istrinya? Simpan rekaman live bar. Dengan ini, kasus perceraian Caca akan lebih lancar. Nona Kina, penonton sudah puluhan ribu. Gimana kalau matikan saja? Nanti... Makin banyak orang makin bagus. Setelah live hari ini selesai, semua orang akan tahu siapa sebenarnya orang yang Evan cintai. Nanti kulihat dia, gimana bisa nempel sama Evan. Kamu pikir Caca nggak mau cerai? Anak seperti Caca sungguh langka di dunia. Dengan kemampuan Evan, gak pantas untuk Caca. Kamu dengar ya, selama aku masih hidup, kamu jangan mimpi bisa sama Evan. Nenek tua sialan, kamu mana berhak bicara gitu? Masa Evan cari cewek harus minta izinkan ibu mertua? Ibu mertua? Kamu dengar ya, aku ibu kandung Evan. Namaku Yuli. Pak Evan, Ada apa lagi? ibumu juga di bar. Apa? Aku ibu kandung Evan.
Namaku Yuli. Ada apa ini? Mungkin live-nya berhenti. Kamu yakin ibuku ada di bar? Aku juga nggak tahu. Tadi sinyalnya jelek. Mungkin aja aku salah dengar. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Kenapa nggak diangkat? Jangan-jangan beneran ibuku. Gawat! Kamu ibunya Evan. Walau Evan itu bajingan, tapi biasanya dia paling peduliin kesehatan ibunya. Kalau sampai dia tahu kamu pukul ibunya, menurutmu apa kalian bisa bersama? Nona Kina, ayo minta maaf ke Nona Caca dan ibunya. Minta maaf. Iya. Ibu. Ibu. Nenek tua, jangan harap nipu aku. Ibunya Evan tinggal di luar negeri. Nggak mungkin ke bar dan pesan segelas minuman murah seharga 60.000. Apa kamu pernah mikir kalau yang kamu pukul itu ibu kandungnya sendiri? Kamu kira dia akan bela kamu? Kamu kira kami bodoh? Ibu kandung Kak Evan datang ke sini. Apa kami gak akan tahu? Kamu cemburu sama aku? Sampai ngarang alasan ini buat nakutin aku? Aku cemburu sama kamu. Apa Evan pernah kasih tahu kamu kenapa dia nggak berani ceraiin aku? Itu karena semua miliknya sekarang itu berkat aku. Kamu kira dia peduli sama kamu? Jam tangan yang dikasih ke kamu itu bekas. Kamu jangan asal bicara. Evan mulai dari nol dan bisa sukses itu karena kemampuannya sendiri. Lagi pula, dia akan kerjasama dengan grup Arta. Kamu makin gak pantas buat dia. Grup Arta? Hubungi Raka dan siapin perjanjian cerai. Kenapa? Lihat Evan terlalu hebat, jadi kamu gak rela. Aku kasih tahu, dia sendiri yang bilang ke aku, dia udah lama jijik sama kamu. Diam kamu. Keluarga Citra sudah banyak hutang sama Caca. Kamu jangan tindas dia. Nenek tua sialan, kamu masih belum kapok. Nona Kina, gimana kalau lupakan saja? Pak Hans, kamu cuma manajer di bar ini. Kamu harus pikir lagi, sebenarnya kamu harus belain siapa? Kalau Pak Evan sayang istrinya, dia nggak bakal selingkuh. Aku bantu Nona Kina aja. Dengerin Nona Kina. Kamu ngapain? Sebotol whisky ini, seumur hidup kalian gak sanggup beli. Kamu ngapain? Sebotol ini, aku traktir kalian. Enggak. Berhenti. Kalau kamu marah sakiti aku saja. Dia sedang hamil. Evan sudah lama menantikan anak ini. Jangan sentuh Caca. Kenapa kalau hamil? Kalau Evan suka anak, aku juga bisa lahirin. Kamu... Apa kamu kira kalau hamil Kak Evan bakal suka kamu? Dengar ya, semua cowok cuma peduli sama anak dari cewek yang dia suka. Kalau kamu hamil juga cuma jadi beban. Lagian kamu akan cerai? Anakmu ini nanti lahir gak punya ayah. Mendingan aku biarin dia mati dengan tenang. Jangan! Lepasin! 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 Minggir sana! Sialan! Ibu! Nenek tua sialan. Kamu cari mati ya? Gimana? Nggak bakal celaka kan? Gimana pun dia mertua Pak Evan. Nenek tua itu mau cari mati, apa urusannya sama aku? Ibu! Ibu!
Kalian pasti akan kena karma. Kamu harus bersyukur aku sudah bikin kamu tahu sifat cowok ini. Cowok sendiri saja nggak bisa dijaga. Masih mau punya anak. Mana ada ibu seegois kamu. Biarkan anakmu cepat reinkarnasi daripada lahir jadi orang miskin kayak ibunya yang cuma bisa pesan minuman paling murah. Berhenti! Sayang, Ya. Oh, bodoh! Beraninya kamu mukul ibuku dan istriku. sayang. Caca, kamu gimana? Parah. Pelakor Pak Evan, live nindas istri sahnya. Grup Citra akan hancur. Kalau skandal ini kesebar, siapa yang mau kerjasama dengan dia? Sialan! Caca, bukan kayak yang kamu kira. Antar ibu ke rumah sakit dulu. Orangmu mukul ibu sampai gini. Gak usah dijelasin. Halo? Bibi Ani, apa ibuku udah balik ke kota Cita? Waktu Nyonya pergi udah berpesan mau balik diam-diam dan kasih kejutan ke tuan muda. Gak bisa kasih tahu dia, Nyonya udah pulang. Nyonya lagi di luar negeri belajar dansa sama orang, gak bilang mau balik ke kota Cita. Oke, aku ngerti. Jadi yang sama Caca tadi, apa itu ibu mertuaku? Evan, jangan dengerin dia. Dia nggak sopan ke aku. Jadi aku nggak sengaja memukulnya. Lihat, wajahku hampir dihancurkan dia. Kamu cepet diobatin. Dasar jalang. Siapa yang izinkan kamu pergi? Kamu masih belum selesai. Kak Evan, kenapa kamu marah ke kakakku? Siapa kakakmu? Kalian berdua di barku menindas istriku. Kalian harus bersyukur. Aku nggak nuntut kalian. Dan kamu, sebagai manajer, kamu nggak melerai mereka, malah ikut bikin masalah. Kamu akan dipecat. Pak Evan, bukan begitu. Ini salah dia, Nona Kina. Dia maksa aku nindas istrimu dan ibumu. Ngomong kosong. Kamu jangan asal bicara. Aku nggak pakai maksa kamu. Ini pilihanmu setelah kau pikir untung ruginya. Satpam, bawa manajer ini pergi. Nanti di semua posisi grup Citra, nggak boleh pekerjakan dia. Bawa pergi. Pak Evan, dengar penjelasanku, Pak Evan. Pak Evan, dengar penjelasanku. Caca, yang nindas kamu udah dihukum semua. Kita berdua. Evan, kita cerai saja. Kerja sama keluarga Arta belum beres. Sekarang aku nggak bisa cerai. Caca, kamu jangan cuma karena di bar alami sedikit penderitaan, langsung mau cerai denganku. Sedikit penderitaan. Kamu diam-diam bawa ibu ke bar. Masalah kali ini, aku nggak sempat datang. Kamu, jangan karena masalah ini mau ceraikan aku. Ini terlalu berlebihan. Evan, kamu ini cowok bukan? Bibi luka dan pingsan, kamu nggak cemas. Malah di sini nyalain Caca. Kamu siapa? Ini urusanku dan istriku. Hadi cuma Jangan ingetin ikut campur. kamu.
Kalau kamu punya hati, cepat bawa ibu ke rumah sakit. Nanti kita baru bahas soal cerai. Caca, aku beneran nggak tahu apa salahku. Kenapa harus cerai denganku? Kamu nggak tahu? Kamu nggak tahu? Semua orang tahu kamu dan pelakormu saling suka demi bikin dia senang. Bahkan bar yang baru buka, langsung kasih ke dia. Mana mungkin kamu nggak tahu? Siapa? Maksudmu dia? Kina? Dia itu manajer profesional yang aku pekerjakan. Sayang. Caca, kamu percaya aku ya? Kalau dari awal aku tahu Kina itu orang yang sombong, aku nggak bakal biarin dia kerja di barku. Aku nggak suruh dia pukul orang. Kamu ini kenapa ngambek sama aku? Iya, dia pukul aku, permaluin aku, itu semua salahku. Harusnya aku nggak boleh ngambek. Ibu gimana? Apa ibu dipukul juga nggak masalah? Ibu? Evan, bukannya kamu bilang istrimu terlalu dominan. Cuma denganku kamu bisa punya harga diri pria. Kamu juga bilang kelak akan kasih aku separuh saham. Diam! Kamu nggak berhak bicara di sini. Kamu pasti kesusahan karena udah menahan malu. Caca, kamu tahu sifatku. Mana mungkin aku omong kayak gini ke dia. Kamu lebih percaya dia daripada aku ya. Nurut ya. Ayo kita pulang dulu. Jangan sentuh aku! Caca, kenapa terus bikin malu di sini? Ayo pulang. Caca nggak mau pergi denganmu. Sekarang kamu harus bawa ibumu ke rumah sakit. Perselingkuhanmu udah diketahui semua orang. Daripada kamu di sini, perbaiki reputasimu, mending lakuin hal yang nyata. Biar masih ada harga diri. Aku akan antar ibuku ke rumah sakit. Justru kamu mana berhak ikut campur urusanku? Hadi, tolong bantu aku lagi. Ibu pingsan selama ini. Gak tahu luka di mana. Cepat bawa ke rumah sakit. Oke. Sebagai istri Pak Evan, dekat sama cowok lain. Apa dia itu selingkuhanmu ya? Oh, pantas dia lindungi kamu pas masuk. Ternyata kalian udah lama main belakang ya? Kamu dan Caca ada hubungan apa? Evan, cukup. Ibu pingsan selama ini. Kamu gak pernah peduli. Bisa gak dibahas setelah antar ibu? Kalau kamu mikirin ibu, kamu gak bakal bawa dia ke bar. Caca, kamu rencanain ini dari dulu ya? Bawa ibu ke bar dan bikin masalah, biar ada alasan buat cerai sama aku. Lalu juga bisa dapat banyak dukungan, benar kan? Kayaknya di matamu, keselamatan ibu gak sebanding omongan provokasi orang lain. Aku gak menuduhmu. Kamu harus jelasin ke aku kenapa kamu ke bar cari masalah. Jadi maksudmu, semua yang pesan minuman murah itu cari masalah? Kalau semua mikir itu, apa orang biasa gak pantas hidup? Bar ini baru buka. Yang beli minuman itu mau kasih dukungan. Kamu ini sengaja pesan minuman murah biar bisa cerai. Dan bareng sama selingkuhanmu. Kulihat kalian berdua akrab banget. Pasti sering kontakan kan? Berarti kata mereka berdua itu benar. Iya kan, Caca? Kalau enggak, kita udah cukup lama menikah. Kenapa aku nggak pernah lihat dia? Evan, apa kamu dihipnotis dia? Atau kamu dari awal cuma bohongin diri sendiri? Caca, aku tahu. Kamu udah digoda dia, aku nggak salahin kamu. Bener nggak salahin kamu. Asal kamu mau... Kamu gila ya? Kamu gila ya? Evan, kamu gak apa-apa? Sayang, kamu udah memaki
dan juga memukulku. Harusnya udah gak marah lagi kan? Aku nggak akan pulang sama kamu. Hadi udah hubungin pengacara buatku. Aku hari ini bakal ceraiin kamu. Jadi kamu mau cerai sama aku karena dia? Terserah kamu percaya atau enggak. Aku dan Hadi selama ini cuma teman biasa. Dia baru pulang dari luar negeri. Wajar kalau kamu nggak kenal dia. Kalau kamu gak bersalah, Caca juga gak akan hubungi aku, kenalin pengacara ke dia. Kamu... Daripada buang waktu di sini, mending bawa Bibi ke rumah sakit dulu. Jelas aku akan bawa ibu ke rumah sakit. Tapi urusan rumahku, apa hubungannya denganmu? Pergi sana! Ibu pingsan selama ini, kamu nggak pernah peduli. Kamu nggak khawatir kalau ibu kenapa-napa. Kamu juga cuma bisa ngomong aja. Ibu kandungmu lama terbaring di sana. Kamu juga nggak khawatir. Jadi, karena yang terbaring itu ibuku, jadi kamu nggak khawatir. Kataku benar kan, Evan? Katakan! Gimana aku nggak khawatir? Bukannya kamu yang terus mau cerai? Kayaknya kataku benar. Karena yang terbaring di sini ibuku, jadi kamu setenang itu. Pantas, sejak kamu masuk, langsung gak peduliin ibu. Ibumu juga gak luka. Jangan-jangan dia pura-pura. Oke, nenek tua. Cepat bangun. Ibu! 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 Aku cuma mau lihat. Apa dia pura-pura? Caca. Caca. Apa yang terjadi? Ibu, aku mau cerai sama Evan. Aku beneran gak bisa maafin dia. Caca, apa kamu harus katakan semua ini di depan ibu? Kalau ada masalah, kita selesaiin di rumah. Ngapain libatin ibu? Evan, ibumu baru disiram alkohol. Kamu bukannya peduliin dia, malah sibuk lepas tanggung jawab. Kamu ini siapa? Jangan campur urusan rumahku. Aku gak suka lihat kelakuanmu ini. Keluarga Citra lumayan punya nama. Kok bisa punya anak kayak gini? Siap! Hadi! Kamu ini siapa? Hah? Berani sombong di depanku? Dengar ya, soal Caca selingkuhin kamu, aku belum nuntut kamu. Caca itu istrimu. Kamu gak percaya dia, malah fitnah dia. Aku tahan sampai sekarang, sudah sangat baik. Evan, kamu berdarah. Kamu berani mukul Pak Evan? Kamu tahu nggak apa posisi Pak Evan di kota Cita? Keluarga Citra. Selama ini, kalau nggak karena dukungan Caca, keluarga Citra pasti bangkrut. Kamu ngerti apa? Posisiku sekarang karena kemampuanku sendiri. Berani kamu memfitnahnya? Kalau nggak kasih dia pelajaran, nanti nggak akan ada yang hargaimu. Satpam! Sini! Cepat ikat dia! Hari ini kamu harus tahu apa akibatnya singgung aku. Kenapa? Sekarang baru panik. Kalau sekarang minta maaf ke Evan, mungkin dia bisa maafin kamu. Evan! Evan, jangan keras kepala! Jangan tarik aku. Hari ini dia harus tahu akibat singgung aku. Minggir! Anak durhaka! Kamu ngapain? Ibu! Nenek tua gila. Kamu cuma sok karena kamu ibu mertuanya Evan kan? Dia hormati kamu jadi gak sakiti kamu. Jangan kira aku gak berani. Satpam, tangkap dia. Kamu itu siapa? Ya, beraninya menghormati ibuku. Sebentar. Dia ibu kandungmu. Oh,
Evan, ini kekacauan yang kamu buat. Ibu, kapan ibu pulang? Bibi Ani bilang ibu masih di luar negeri. Aku pulang. Apa harus minta izin dulu ke kamu? Bukan begitu, maksudku. Kalau pulang bilang saja, biar bisa aku jemput. Kalau ibu bilang ke kamu dari awal, mana bisa ibu tahu? Kamu bisa lakukan hal yang memalukan. Kamu tahu nggak? Kalau Caca itu... Ibu sangat tahu sifatku. Dari kecil aku nurut sama ibu. Sejak menikahi Caca, aku selalu ikuti kemauannya. Dan meski semua cowok selingkuh, aku nggak mungkin selingkuh. Itu dia, Kina ini. Dia pelakunya. Bibi, aku sudah tahu salah. Aku nggak tahu kamu ibu kandung Evan. Maksudmu ini, kalau aku cuma nenek biasa, bisa seenaknya kamu rendahkan. Enggak. Bibi, itu bukan maksudku. Itu dia. Dia sengaja nggak bilang. Dia sengaja bikin aku salah. Semua karena ulahnya. Sampai sekarang, kamu masih mau fitnah Caca? Bukan, Bibi, aku... Kamu nggak berhak panggil Bibi. Kamu mau masuk keluarga Citra, aku kasih tahu kamu. Selama aku masih hidup, jangan harap kamu bisa menikahi Evan. Evan, aku beneran tahu aku salah. Tolong bantu aku, mohon ke Bibi. Aku mohon. Pergi. Sialan, semua ini karena kamu. Evan, kenapa kamu kejam gitu? Kina, si cewek gila ini kalau marah bisa melakukan apa saja. Jangan sampai dia merusak kerja sama aku. Ibu, sudahlah. Kalau begini nanti bisa rusak reputasi perusahaan. Reputasi? Ibumu dan istrimu di sini dipukul dan dihina di depan umum. Kamu malah pikirkan reputasi perusahaanmu. Bibi, dia lakukan ini demi kerjasama. Diam kau! Kamu gak berhak bicara. Kamu pikir kamu anggota keluarga Citra? Ibu, sudahlah, jangan bikin malu lagi. Kamu masih melindunginya. Istrimu sudah dipukuli sampai begini, kamu gak merasa kasihan? Aku baru maki dia, kamu sudah gak tahan? Bibi, semua itu cuma kesalahanku. Tolong pertimbangkan kehormatan keluarga Citra. Kamu gak berhak bicara soal kehormatan keluarga Citra. Kamu gak berhak bicara soal kehormatan keluarga Citra. Kehormatan keluarga Citra semua sudah hancur karena kamu. Ibu jangan bicara lagi, bisa kan? Kamu. Ibu baru terluka. Jangan terlalu emosi. Ibu, aku lakukan ini semua demi perusahaan. Sekarang, kita lagi kerjasama dengan grup Arta. Kalau ada skandal gini, bisa pengaruhi harga saham grup Citra. Nanti, kerjasama kita juga terganggu. Kalau kamu mikir kerjasama, kenapa kamu lakukan hal ini? Waktu selingkuhanmu live memukul istrimu, kenapa kamu sama sekali nggak mikirin kerjasama? Kerjasama grup Arta nggak perlu khawatir lagi. Karena kerjasamanya sudah dibatalkan duluan. Kamu kira kamu siapa? Masalah yang belum Pak Hadi putusin, kamu malah so ambil alih. Mereka pasti iri kamu kerjasama dengan grup Arta. Karena semua mau punya koneksi sama keluarga Arta. Cowok numpang hidup kayak kamu mau wakilin grup Arta bicara. Kamu tahu nggak? Satu perintah keluarga Arta bisa buat kamu hidup menderita di sini. Dengan levelmu, takutnya kamu nggak tahu pengaruh keluarga Arta, kan? Evan, kamu yakin grup Arta mau kerjasama denganmu? Caca, presidir baru grup Arta, Pak Hadi, sudah survei grup Citra selama setahun. Kalau Pak Hadi nggak ada urusan mendadak, hari ini kami sudah kerjasama. Kontrak saja belum disetujui. Semua ucapanmu itu seolah-olah grup Arta butuh kamu. Cowok kayak kamu itu ngerti apa? Cowok kayak kamu itu ngerti apa?
Perusahaan sekelas grup Arta, kalau buat keputusan, gak gampang berubah. Sampai kapan kamu mau buat kesalahan? Caca, aku tahu. Oke. Aku tahu selama ini kamu kira pencapaianku hari ini kudapatkan karena kamu. Tapi kali ini, aku pasti buktikan padamu, tanpa keluarga Nusa, aku tetap bisa dapat kerja sama itu. Aku cuma mau ingatkan kamu. Bukan. Urusan di dunia bisnis, kamu tahu apa? Caca, demi kerja sama kali ini, kamu jangan marah lagi pada aku ya. Karena kamu mau kerja sama grup Arta, kamu seharusnya tahu. Hadi pewaris grup Arta baru kembali dari luar negeri. Apa maksud ucapanmu? Hadi itu aku. Kamu itu Pak Hadi? Gak mungkin lah. Keluarga Arta itu konglomerat. Pak Hadi muda dan sangat sukses. Dia dikelilingi banyak wanita. Mana mungkin bisa dekat sama Caca yang sudah menikah? Bicara perlu bukti. Kamu punya bukti nggak? Kalian mau aku buktiin? Kalian gak pantas. Nggak bisa buktiin. Berarti kamu cuma asal bicara. Kamu bilang kamu Pak Hadi. Kalau gitu aku istrinya Pak Hadi. Kamu saja gak sebanding sama Pak Evan. Mau mengaku jadi Pak Hadi. Beneran konyol. Orang berkuasa kayak Pak Hadi itu jauh lebih hebat dari bayanganmu. Caca, kamu ditipu ya? Aku dan Hadi itu teman masa kecil. Sampai dia ke luar negeri, kami baru hilang kontak. Kamu sampai sekarang masih nggak percaya juga sama ucapanku. Kamu kenal keluarga Arta, kenapa aku nggak tahu? Oh, aku tahu. Jadi cowok ini mengaku menjadi Pak Hadi. Selama ini nggak ada yang pernah melihat wajah Pak Hadi. Nggak nyangka kamu beneran percaya. Oh, ternyata kamu tanpa malu suruh dia datang ke sini. Karena kamu kira dia Pak Hadi. Mau pakai identitas Pak Hadi buat nekan kami kan? Dasar orang bodoh. Sok tahu dan keras kepala. Omongan itu harusnya buat dirimu sendiri. Kamu kira sangat mempesona sampai Pak Hadi suka? Nggak nyangka ditipu sama cowok penipu. Aku beneran nggak tahu demi pertahanan hubungan itu apa yang kamu korbankan. Tutup mulutmu. Dasar kamu ini, kenapa selalu keras kepala? Semua masalah selalu seret Caca. Evan, kalau kamu anggap aku ibumu, cepat minta maaf ke Caca. Lalu, ceraikan Caca. Ibu, ini sudah keterlaluan. Kenapa kamu masih bela cewek ini? Ibu, aku lakukan ini demi kerjasama dengan grup Arta. Masalah bar sudah bikin aku sakit kepala, Bu. Ibu, apa ibu harus perbesar masalah baru bisa tenang? Anggap aku mohon padamu, Bu. Asal kali ini bisa kerjasama dengan grup Arta, aku jamin posisi keluarga Citra di kota ini pasti makin tinggi. Evan, dari kecil kamu gak punya bakat bisnis. Coba pikir, keluarga Arta kenapa bisa tertarik kerjasama denganmu? Evan, gimana kalau kamu hubungi Pak Hadi? Bukannya dia ngaku jadi Pak Hadi? Dia sekalian lihat apa itu benar. Oke. Ibu nggak percaya aku kan? Oke, aku akan buktiin pada ibu. Aku akan buktikan pada ibu sekarang. Halo, Pak Tio. Ini aku Evan, presidir grup Citra. Kenapa harus nyamar jadi Pak Hadi? Kalau Pak Hadi datang, seumur hidupmu nggak akan bisa bangkit. Oke. Orangnya Pak Hadi, sekretaris Tio, sedang dalam perjalanan ke bar. Evan, apa kamu tahu sudah lakukan hal sebodoh ini? Caca, aku tahu kamu itu tertipu, tapi nggak masalah. Saat orang Pak Hadi datang, kebohongan akan terbongkar. Tenang saja, asal kamu nggak cerai denganku, di depan Pak Hadi aku akan buktikan kalau kamu cuma ditipu orang. Soal cowok simpanan ini, juga nggak akan aku permasalahkan.
Hei, Pak Tio, di sini. Pas banget. Dia nih, yang selalu nyamar jadi Pak Hadi. Pak Hadi, Kamu panggil dia apa? Pak Hadi, Presiden Grup Arta, juga pewaris tunggal keluarga Arta. Oh. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Maaf, Pak Evan, karena masalah pribadimu, Grup Arta hentikan kerjasama denganmu. Pak Hadi, tolong Anda berbaik hati. Soal kerjasama, kasih aku kesempatan sekali lagi ya. Kesempatan? Iya. Kamu sudah nggak punya kesempatan. Halo? Pak Evan, cepat balik ke perusahaan. Perusahaan kenapa lagi? Karena opini publik, para mitra mau batalkan semua kerjasama. Para pemegang saham ada di kantor, menunggu Anda kembali. Apa ini nggak salah? Dia mana mungkin Pak Hadi? Apa mungkin sekretaris ini juga palsu? Mereka cuma mau nakutin kita. Pasti begitu. Evan, cepat suruh orang tangkap dua penipu ini. Sialan kamu! Ini semua salahmu, Jalang! Aku jadi singgung Pak Hadi. Dan kehilangan kerja sama itu. Apa? Dia beneran Pak Hadi. Evan, sekarang kamu tahu apa yang kamu lewatkan kan? Kalau kamu sadar lebih awal, Hadi juga nggak akan mempersulitmu. Caca, aku salah. Tapi kamu tahu aku lakukan semua ini lebih pantas untukmu. Sudah begini kamu masih nggak mengaku? Kesombonganmu yang merusak semuanya. Tapi itu sudah nggak penting lagi. Aku sudah putuskan untuk cerai. Mulai sekarang Grup Citra nggak ada hubungan lagi denganku. Caca, kamu bercanda kan? Hah? Kita berdua pasangan terladan di kota Cita. 10 tahun. 10 tahun ini kita nggak pernah bertengkar. Kenapa sampai harus bercerai? Katakan, kalau kamu merasa aku buruk, bilang saja padaku. Aku akan perbaiki diri. Halo Nona Caca, saya pengacara Raka. Sesuai keinginan Anda, saya sudah siapkan draft surat perceraian. Kamu bahkan hubungi pengacara. Raka itu temanku, juga pengacara terbaik di kota ini. Caca, kalau perlu sesuatu, dia pasti bantu kamu dapatkan semua hakmu. Tanda tangan. Cerai. Aku nggak akan mau cerai. Aku nggak akan mau cerai. Oh, nggak mau. Aku nggak akan mau. Ya. Kak, kalau mereka cerai, kamu ada kesempatan kan? Kamu cerai saja. Apa hebatnya dia? Tutup mulutmu. Pak Evan, kakakku itu khawatir sama kamu. Mereka ini cuma lihat kamu gak bisa kerjasama dengan Grup Arta, jadi mutusin buat cerai sama kamu. Iya, waktu lihat kamu susah, ibumu saja ngeremehin kamu. Daripada merendahkan diri, mending amankan hartamu. Bukannya mereka pakai pengacara? Aku juga kenal seorang pengacara. Dia pasti amankan hartamu. Dengan bantuan kakakku, Grup Citra pasti bakal semakin sukses. Kamu jadi istri Evan, pasti kamu sudah lama hidup enak. Sekarang Evan ada di masa sulit, kamu malah ribut mau cerai. Cewek kayak kamu yang gak berperasaan, gak pantas dihargai. Kamu sudah puas buat masalah.
Apa kamu kira Caca nikahin Evan demi numpang di keluarga Citra? Caca itu putri tunggal keluarga Nusa. Putri kesayangan keluarga Nusa. Kalau keluarganya tahu Caca sudah ditindas, mungkin urusannya nggak hanya cerai. Kamu itu nona keluarga Nusa. Jadi, kamu terus menolak cerai karena mengandalkan keluarga Nusa. Kamu bisa diam nggak sih? Aku terlalu bodoh. Mengira kamu beneran mencintaiku. Caca. Andai saja aku bukan nona keluarga Nusa. Jadi, gak akan kamu tipu selama ini. Caca, jangan percaya dia. Jangan percaya kebohongannya. Kamu tahu, saat bertemu kamu, aku langsung... Cukup! Aku gak mau dengar. Ibu, tolong bantu aku bicara, Bu. Ini akibat perbuatanmu. Gimana ibu membantumu? Caca, ibu ini sudah bersalah padamu. Kalau kamu yakin mau cerai, maka nggak perlu sungkan. Anak ini, meski harus cerai tanpa harta itu sudah sepantasnya. Oh, Ibu. Bibi, mau gimana pun Pak Evan itu anak kandungmu. Kenapa Anda tega sekali? Suruh dia cerai tanpa harta. Aset grup Citra gak sebanding sama uang yang keluargaku keluarin buat Evan selama ini. Cuma kalian aja yang susah payah menjilat Evan hanya demi harta keluarganya. Nona Caca, kami ini sangat bodoh. Anda ini sangat baik hati, jadi jangan permasalahkan, ya. Yang lain gak masalah. Tapi, kamu yang merusak gelang pemberian ibuku. Masalah ini, kamu tetap harus bertanggung jawab. Raka, kamu paham barang antik. Coba lihat, berapa harga gelang ini? Ini Gio kuno dan kondisinya bagus. Nilai pasarnya nggak kurang dari 20 miliar. Kamu diduga sengaja merusak barang berharga. Ini termasuk tindak pidana. Apa? Gelang jelek ini seharga 20 miliar? Gelang ini pusaka warisan keluarga Citra. Aku sudah ingatkan kamu, gelang ini sangat penting. Aku... Dasar cewek bodoh. Kamu pikirin, gimana cara ganti rugi? Hah? Kamu juga bisa bayar pengacara, benar kan? Aku nggak tahu. Kalau tahu gelang itu sangat berharga, aku pasti nggak akan pecahin. Benar. Aku dan Caca, waktu memohon padamu karena gelang ini, kenapa kamu gak bersimpati sama sekali? Aku itu cuma hilaf saja. Gelang itu 20 miliar, aku gak akan sanggup membayarnya. Nona Caca, kumohon jangan tuntut aku. Gelang itu bagi Anda juga gak seberapa, iya kan? Kakakku udah minta maaf, gimana kalau lupain aja? Kenapa aku gak boleh nuntut? Semua yang kalian lakukan padaku dan ibuku, pasti akan kubalas semuanya. Evan bantu aku bicara. Caca, yang mereka lakuin gak ada hubungannya sama aku. Tentu saja ada hubungannya. Sekarang seluruh internet tahu kamu ini punya selingkuhan. Apa kamu lupa? Sekarang seluruh internet tahu kamu ini punya selingkuhan. Evan, apa kamu lupa? Nona Caca, rekaman live-nya sudah disimpan. Kalau Anda butuh, itu bisa jadi bukti. Terima kasih Pak Raka. Kamu nggak mau tanda tangan surat cerai? Kalau gitu kita bertemu di pengadilan. Grup Citra dalam waktu dekat akan umumkan bangkrut. Pak Evan, kalau mau jaga harga diri, segera tanda tangan surat ini. Caca,
Caca, jangan pergi Caca. Maafkan aku. Demi pernikahan 10 tahun kita, beri aku satu kesempatan lagi ya. Kalau aku bukan nona keluarga Nusa, apa kamu akan memohon padaku? Caca, aku mohon jangan pergi. Caca, jangan pergi. Caca, Caca jangan pergi. Caca, Caca. Kamu hamil? Caca, kamu hamil? Sejak kapan? Kamu hamil? Caca, kamu hamil? Sejak kapan? Aku akan jadi ayah. Takutnya kamu bakal kecewa. Setelah kita cerai, kamu gak ada kesempatan ketemu anak ini. Lagian, masih ada yang mau punya anak denganmu. Sebenarnya kamu bilang apa ke Caca? Aku ini cuma gegabah, jadi asal bicara. Aku sama sekali nggak bermaksud melawan Nona Caca. Caca, kalau kita bercerai, anak kita gimana? Kamu nggak boleh biarin dia lahir tanpa ayah. Kamu jangan khawatir. Aku akan besarkan anakku sendiri. Dan lagi, bajingan nggak bermoral kayak kamu nggak pantas jadi ayah anakku. Ibu, aku ini udah salah sama Caca, Bu. Tolong bantu aku bujuk Caca, Bu. Caca tadinya mau kasih kamu kejutan. Gak nyangka, kamu malah nyakitin dia. Kamu sendiri yang hancurin pernikahan ini. Aku ini cuma hilaf. Aku ini cuma hilaf. Ibu, aku ini anakmu. Ibu kasihanilah aku. Bantu aku bujuk dia ya. Gimana ibu harus kasihani kamu? Kamu kira ibu pulang ke sini demi siapa? Apa ibu gak bisa bantu aku bicara? Hah? Ibu gak bisa diam saja melihat anaknya mau cerai. Gimana ibu harus bantu kamu? Sejak kecil kamu gak becus belajar. Kelebihanmu cuma menyenangkan orang. Ibu pikir kalau kamu nikah sama Caca, Caca bisa bantu kamu jadi dewasa. Hasilnya kamu ini malah nyusahin Caca. Ibu, sampai sekarang, ibu masih salahin aku. Aku ini anak kandung ibu, bukan? Kamu yang gak sadar diri, malah salahin ibu. Ibu, apa ibu gak ada salah? Ibu bilang betah di luar negeri. Kenapa tiba-tiba pulang? Kalau ibu gak muncul di bar, gak akan ada masalah ini. Dan aku gak akan jadi lelucon di internet. Kalau ibu gak muncul di bar, gak akan ada masalah ini. Dan aku gak akan jadi lelucon di internet. Kamu... Evan, ibu pulang demi jagain kamu. Kenapa kamu bicara gini dan buat dia sedih? Bibi, Anda pulang, bahkan anakmu saja nggak tahu. Kamu malah bareng sama menantumu. Ini juga bukan salah Evan. Keluarga Nusa itu kan keluarga terpandang. Wajar kalau Bibi memihak mereka. Kamu... Evan, sekarang kamu lihat sendiri kan, di saat begini cuma aku yang ada di sisimu. Tutup mulutmu! Jangan kira aku gak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Kamu dengar ya, selama aku masih ada, uang keluarga Citra gak akan bisa kamu dapatkan. Evan, ibu memihak Caca demi kamu. Ibu beneran gak nyangka, di matamu ibu dianggap pilih kasih. Kamu pernah mikir nggak? Selama kamu nikah sama Caca, keluarga Nusa sudah banyak membantumu. Kenapa kamu tega banget sakitin Caca? Kamu nggak merasa bersalah padanya? Ibu, apa ibu juga mikir? Pencapaianku sekarang karena keluarganya, iya kan? Iya, keluarganya memang sangat berkuasa. Tapi ibu pernah mikir nggak? Mereka pernah menghidupi ibu. Selama ini karena anakmu ini yang terus berjuang. Kalau nggak apa ibu bisa hidup enak di sana? Ibu, dasar anak durhaka. Kamu, Ibu. Apa aku salah? anak durhaka. Aku ini hanya bicara kenyataan. Selama ini aku berjuang keras demi lepas dari status menantu numpang. Ibu malah gini, sama sekali nggak belain anak kandungnya. Kalau keluarga kita bangkrut,
ibu bisa lolos dari tanggung jawab. Evan, cukup! Ibu punya sakit jantung. Kalau dia kenapa-napa, kamu bakal menyesal seumur hidup. Sakit jantung? Mau nakutin siapa? Kenapa aku nggak tahu? Kamu... Caca, kita antar Bibi ke rumah sakit. Ibu, ayo. Caca! Caca! Pak Evan, sebaiknya kita bahas ganti rugi. Bibi cuma terlalu emosi. Setelah istirahat pasti sembuh. Caca, ada hal yang kurasa harus kamu tahu. Selama ini Evan, dengan status menantu keluarga Nusa, sering pakai proyek palsu untuk menipu investasi. Bersedir karena memikirkanmu, makanya nggak bongkar masalah ini. Orang seperti Evan, kalau nggak diberi pelajaran, dia nggak akan berubah. Aku akan hubungi Raka dan kasih tahu dia pendapatmu. Hadi, terima kasih. Jangan sungkan denganku. Caca, kalau dulu aku nggak pergi ke luar negeri. Nona Caca, mertua Anda sudah siuman? Terima kasih. Sama-sama. Ibu, sudah bangun? Caca, ini buatmu. Ini apa? Aku tahu keluarga Citra bersalah padamu, juga bersalah pada anak di kandunganmu. Ini perjanjian pengalihan saham. Anggap saja ibu wakili Evan beri kompensasi ke anakmu. Ibu nggak bersalah padaku. Masalah ini, ibu juga korban. Ini, aku nggak butuh kompensasi dari Evan. Anakku bisa kubesarkan sendiri. Semua yang dia punya nanti akan berasal dariku dan juga keluarga Nusa. Semua yang dia punya nanti akan berasal dariku dan juga keluarga Nusa. Ibu, Evan itu... Evan kenapa? Caca, Evan, apa dia masih sembunyikan sesuatu dariku? Nggak ada. Kalau Evan masih buat kesalahan lagi, ibu mohon, apa bisa demi anak ini beri dia satu kesempatan lagi? Evan, seumur hidupmu yang paling kamu sakiti sebenarnya ibu kandungmu. Baik, aku janji. Tapi kalau dia masih nggak sadar salahnya, maka semua akibatnya dia harus tanggung sendiri. Setidaknya aku juga sudah coba. Pak Evan, kalau Anda tetap nggak mau bercerai dengan damai, maka harus lewat jalur hukum. Kamu masih berani muncul. Kenapa? Uang ganti rugi gelang masih kurang. Caca bikin kamu dipermalukan di kota ini. Semuanya bilang kamu menantu numpang yang cuma mau hartanya. Cowok mana yang tahan tuduhan kayak gini? Apa kamu akan pasrah? Dia itu nona keluarga Nusa.
Sekarang juga dekat sama Pak Hadi. Gimana melawan dia? Aku ada satu cara yang bisa buat dia cerai tanpa harta. Iya. Bibi, aku sudah masak sup ayam. Makanlah selagi hangat. Aduh, mana mungkin aku biarin Hadi yang jaga aku. Bibi kan mertua Caca. Caca sekarang lagi hamil. Aku sebagai teman Caca, lakukan sesuatu yang aku bisa. Itu kehormatanku. Kalian ngobrol dulu. Aku urus prosedur untuk pulang. Iya. Iya, oke. Caca, Hadi, apa dia itu? Ibu, keluarga kami lama berteman. Kami berdua tumbuh besar bersama. Ini nggak kaya yang ibu pikirkan. Bukan gitu maksud ibu. Ibu tiba-tiba merasa agak sedih. Kamu hebat banget. Kalau Evan gak menghalangimu, pernikahanmu pasti bahagia banget. Sebelum menikah, Evan juga pria baik yang dipuji semua orang. Ibu, ini terakhir kalinya aku panggil ibu gini. Kelak, ibu harus jaga diri. Pak Hadi, cepat lihat trending topik. Hadi, ada apa? Trending topik teratas, Caca menderita penyakit mental dan manipulasi suami. Nggak nyangka Nona Caca aslinya punya sifat sekeras itu ya. Iya, ini nona kaya sok berkuasa yang suka menindas. Punya istri seperti itu pasti akan selingkuh. Evan mau balikin reputasi lewat opini publik. Perlu aku urus? Aku udah janji sama Bu Yuli untuk kasih dia kesempatan. Aku mau bicara dengannya. Pak Evan, opini soal Anda dan istri Anda Caca sebenarnya ada apa? Pak Evan, bisakah Anda jelaskan pada kami apa Nona Caca beneran ada sakit mental? Halo semuanya, aku Evan, presidir grup Citra. Istriku, Caca selama ini menderita penyakit mental yang parah. Setelah menikah, kalau aku nggak nurut sama omongannya, dia bakal curiga aku selingkuh. Aku mau bicara sama Evan. Nona Caca. Evan gak ada waktu ladeni kamu. Ini kesempatan terakhir Evan. Kalau terlewat, dia pasti akan menyesal. Apa kamu mau balikan sama Evan? Kamu dengar ya? Evan bilang dia mau nikahi aku. Kenapa kalau kamu ini nona keluarga Nusa tetap ditinggalin cowok kan? Sayangnya anak di kandunganmu akan lahir tanpa ayah. Nona Caca mukul orang. Rumor penyakit mental itu apa beneran? Asal opini publik bisa berubah, Evan bisa dapat bagian harta. Aku juga bisa secara sah jadi istrinya Evan. Nona Caca, apa motif Anda memukulnya? Nona Caca, apa pendapat Anda tentang Anda punya penyakit mental? Jadi ini tujuanmu? Sengaja bikin aku marah untuk perjelas rumor aku punya penyakit mental. Evan, kamu yakin mau lakuin ini? Evan, aku
Aku nggak bilang apa-apa ke dia. Dia tiba-tiba memukulku. Perilaku Nona Caca memang terlihat cukup emosional. Kayaknya ucapan Pak Evan benar, Nona Caca bukan orang normal. Caca, ini konferensi pers. Kenapa kamu pukul dia? Aku sudah janji ke ibumu untuk beri kamu satu kesempatan. Kalau sekarang kamu minta maaf, aku nggak akan minta tanggung jawabmu. Apa maksud ucapanmu? Evan nggak lakukan apapun, kenapa dia harus minta maaf? Caca, aku nggak merasa lakukan kesalahan. Selama ini aku selalu nurut sama kamu. Tapi gimana sikapmu pada aku? Semua orang lihat sendiri. Siapa yang bisa tahan sama cewek kayak kamu? Aku udah kasih kamu kesempatan, Evan. Ini pilihanmu sendiri. Nona Caca kenapa bicara begitu? Apa Pak Evan beneran punya rahasia tersembunyi? Beliau pengacaraku. Masalahku dan Evan akan diurus oleh Pak Raka. Pak Evan, klienku Nona Caca sudah punya bukti kamu pakai proyek palsu buat nipu investasi selama kerja di grup Citra. Kalau Nona Caca perpanjang masalah ini, kamu akan hadapi hukuman pidana berat. Pak Evan, apa ucapannya benar? Pak Evan itu menantu keluarga Nusa. Kalau ini beneran, bukannya dia menipu keluarganya. Dan lagi Pak Evan, yang tadi kamu bilang soal klienku Bu Caca punya penyakit mental. Apa kamu punya bukti? Kalau tidak ada, sengaja fitnah orang lain itu pencemaran nama baik. Jangan rekam lagi, berhenti wawancara. Kenapa nggak boleh rekam? Apa beritanya benar? Kalian takut ketahuan? Jangan asal bicara, dia tadi mukul orang. Kalau nggak gila apalagi, dia tadi juga mau mengontrol Evan. Oh, benar. Apa ucapan pengacara itu bisa dipercaya? Gimana kalau dia disuap? Evan, kamu sampai sekarang masih keras kepala? Apa? Apa maksudmu? Aku nggak ngerti. Evan kan, kami terima laporan. Kamu terlibat penipuan, tolong ikut kami. Caca, dengar penjelasanku. Ini salahnya. Dia suruh aku bilang kamu sakit mental. Sebenarnya aku nggak berniat lakuin itu. Evan, kamu pandai lemparin kesalahan. Aku coba kasih saran, kamu yang adakan konferensi pers. Jalan! Ya, kamu yang celakain aku. Harusnya aku nggak biarin kamu ke bar. Bajingan, lepaskan kaki aku! Caca, aku mohon, aku beneran bersalah. Tolong suruh Evan lepaskan aku ya. Hasil visum dari Bu Yuli sudah keluar. Kalian gak akan bisa lolos. Ya, Caca, jangan pergi. Ya. Makasih. Ayo. Selamat ya. Dapat penghargaan desainer muda. Kamu pilih ke luar negeri buat pidato. Jadi aku baru bisa ucapin sekarang. Makasih. Kamu masih sungkan sama aku. Nona Caca, ada surat dari penjara. Apa kamu mau? Buang aja. Ayo. Rara mana? Rara di rumah Bi Yuli. Dia tahu kamu menang penghargaan, jadi mau buatin kamu makan malam. Rara itu emang suka ke tempat neneknya. Cuma Bu Yuli yang mau manjain dia. Hadi, kamu gak ikut? Bukannya bilang Rara dan Bu Yuli nunggu aku di rumah. Kamu gak naik buat pulang bareng? Aku masih nunggu kalian rayain bareng aku.